Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama Ustazah Ratri ya. Hari ini kita akan belajar tentang indeks pembangunan manusia. Nggak tahu ya, apakah kemarin pernah dibahas atau belum. Tapi kalau misalkan sudah, coba kita bahas lagi. Tapi kalau misalkan belum, nah ini dia kesempatan buat teman-teman belajar kayak gitu. Apa sih indeks pembangunan manusia gitu ya? Jadi mungkin nanti teman-teman bisa juga menonton video tentang HDI atau Human Development Index kayak gitu, indeks pembangunan manusia di video YouTube yang sudah Ustazah bagikan ya. Di situ nanti dijelaskan kenapa kok harus ada IPM, terus indikator-indikatornya apa aja gitu. Nah, jadi fungsi utama dari IPM itu sebenarnya untuk mengukur teman-teman, untuk mengukur sejauh mana sih kemajuan atau kualitas dari penduduk suatu negara. Dan nanti dari IPM ini kemudian akan di-ranking teman-teman, mana sih negara yang IPM-nya itu tertinggi. Kalau misalkan IPM-nya itu tertinggi atau tinggi gitu ya, itu adalah indikator negara maju. Tapi kalau IPM-nya rendah, biasanya itu indikator negara-negara yang berkembang, bahkan negara-negara yang miskin. Jadi itu teman-teman. Kemudian apa sih indikatornya gitu ya? Di sini hanya ada 3 indikator utama. Yang pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang pendidikan, dan yang ketiga itu ekonomi. Kita mulai dari yang kesehatan dulu ya teman-teman. Nah, di kesehatan itu indikator yang dipakai adalah angka harapan hidup kayak gitu. Jadi angka harapan hidup itu menunjukkan bahwa kapan seseorang itu akan meninggal gitu ya. Jadi misalkan ada bayi lahir nih hari ini gitu ya, kemudian dia akan dijudge gitu ya, atau maksudnya akan dikasih tahu bahwa angka harapan hidup kamu misalnya itu 70 tahun. Nah, berarti kemungkinan besar dia akan hidup itu adalah 70 tahun kayak gitu. Nah, di Indonesia sendiri angka harapan hidup sekitar itu teman-teman. Tapi kalau di negara maju seperti Jepang, angka harapan hidupnya itu sudah 80 ke atas. Artinya apa? Ya, indikator IPM yang pertama ini sangkut pautnya sama umur gitu. Berapa lama sih orang bisa hidup gitu? Makin lama dia hidup, indikasinya apa? Makin maju dia, makin sehat dia kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan ini kita biasanya ya dari ini ya, dunia biasanya memakai angka melek huruf, kemudian angka rata-rata lama sekolah, dan angka harapan sekolah kayak gitu. Nah, angka melek huruf ini biasanya sudah tidak lagi digunakan di negara-negara yang maju. Karena apa? Kebanyakan orang udah melek gitu loh, udah melek huruf gitu, nggak buta huruf lagi. Nah, pun di Indonesia juga seperti itu teman-teman. Di Indonesia sekarang pakainya angka rata-rata lama sekolah. Jadi nanti dilihat, kalau misalkan dia itu kebanyakan lulusan SMP, berarti rata-rata lama sekolahnya berapa tahun? Sampai lulus SMP berarti 9 tahun. Nah, tapi kalau misal dia sampai SMA berarti 12 tahun, kalau sampai kuliah berarti 16, dan seterusnya. Juga termasuk di dalamnya angka rata-rata harapan lama sekolah. Gitu, jadi berapa, misalnya nih ya, Ustazah nanya, teman-teman pengen sekolah sampai umur berapa sih? Nah, misalnya kebanyakan menjawab 16 tahun. Nah, berarti rata-rata teman-teman pengen sekolah sampai jenjang sarjana kayak gitu. Nah, makin tinggi rata-rata tersebut, itu makin baik. Gitu. Nah, yang terakhir adalah tentang ekonomi. Nah, ekonomi ini berkaitan dengan pendapatan per kapita. Jadi maksudnya pendapatan per kapita itu ya pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang itu berapa kayak gitu. Nah, di sini tuh udah ada batasan-batasannya gitu. Misalkan minimal banget dalam 1 bulan tuh pendapatan satu orang tuh 300.000 kayak gitu. Ya udah, berarti indikatornya itu. Batasannya segitu kayak gitu teman-teman. Nah, jadi itu dulu terkait dengan IPM. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.